Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Pradana, mahasiswi ahli jenjang S1 Farmasi dari Universitas Megariski Makassar. Adapun topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu rute pemberian obat. Dalam rute pemberian obat harus memperhatikan prinsip pemberian obat. Ada 6 prinsip pemberian obat. Yang pertama, benar pasien. Yang kedua, benar obat. Yang ketiga, benar dosis. Yang keempat, benar cara pemberian obat. Yang kelima, benar waktu. Dan yang keenam, benar dokumentasinya. Jadi, hal ini sangat penting untuk tenaga kesehatan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan-kesalahan yang akan berdampak pada pasien yang mendapatkan terapi pengobatan. Dalam rute pemberian obat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan rute pemberian obat. Yang pertama, tujuan terapi, apakah menghendaki efek lokal atau sistemik. Yang kedua, lama tidaknya masa kerja obat maupun kerja awal yang dikehendaki. Yang ketiga, stabilitas obat yang melewati bagian tubuh tertentu. Yang keempat, keamanan relatif dalam penggunaan melalui berbagai macam rute. Yang kelima, rute yang tepat, menyenangkan dan dikehendaki. Yang keenam, harga obat dan urgensi pemakaiannya. Yang ketujuh, keadaan pasien. Rute pemberian obat terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemberian obat secara enteral. Yang kedua, pemberian obat secara parenteral. Yang ketiga, pemberian obat secara topikal. Yang keempat, pemberian obat secara inhalasi. Dan yang kelima, pemberian obat secara rektal. Baiklah, saya akan membahas poin pertama, yaitu pemberian obat secara enteral. Pemberian obat secara enteral terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pemberian obat melalui oral. Pemberian obat secara oral berarti pemberian melalui mulut. Pemberian secara oral merupakan cara yang paling banyak digunakan karena cara pemberian ini paling mudah, murah, aman, dan nyaman bagi pasien. Beberapa obat pemberian oral seperti tablet, kapsul, sirup, puyer. Cara pemberian oral tidak dapat digunakan pada pasien mual-mual, muntah, semikoma, serta pasien yang mengalami gangguan menelan. Cara pemberian ini memerlukan waktu yang lama untuk memberikan efek. Yang kedua, pemberian obat melalui sublingual, yaitu cara pemberian obat yang diletakkan di bawah lidah. Diletakkan di bawah lidah karena di bawah lidah terdapat banyak saraf sehingga dapat mempercepat absorpsi obat. Biasanya pemberian ini diberikan kepada pasien angina pectoris atau penyakit jantung yang mengalami nyeri dada. Yang ketiga, pemberian obat secara bukal, yaitu cara pemberian obat yang diletakkan di membran mukosa pipi atau diletakkan di antara pipi dan gusi. Diletakkan di membran mukosa pipi karena membran mukosa pipi juga memiliki banyak saraf. Biasanya diberikan kepada pasien gastritis atau MAH. Rute pemberian obat yang kedua, yaitu rute pemberian obat melalui parenteral, adalah pemberian obat tidak melalui saluran cerna tetapi langsung ke pembuluh darah. Ada beberapa macam rute pemberian secara parenteral. Yang pertama, intrakutan, adalah memberikan atau memasukkan obat melalui jaringan kulit. Biasanya digunakan untuk tes alergi untuk pemberian antibiotik. Biasanya dilakukan pada lengan bawah bagian dalam. Penyuntikan dilakukan dengan posisi 10-15 derajat. Yang kedua, subkutan, yaitu pemberian obat yang dilakukan di bawah kulit. Biasanya dilakukan pada lengan bagian atas, paha bagian luar, dan daerah sekitar dada. Pemberian ini biasanya diberikan pada pasien yang melakukan program insulin. Penyuntikan dilakukan dengan posisi 45 derajat. Yang ketiga, intramuskular, yaitu pemberian obat yang dilakukan di otot, dilakukan pada daerah paha, bokong, dan lengan bagian atas. Penyuntikan dilakukan dengan posisi 90 derajat. Yang keempat, intravena, yaitu
pemberian obat yang dilakukan langsung ke pembuluh darah vena. Pemberian ini cara tercepat untuk mendapatkan efek yang diinginkan, karena obat segera berpindah ke sirkulasi darah dan ke seluruh tubuh. Penyuntikan dilakukan dengan posisi 25 derajat. Rute pemberian obat yang ketiga yaitu rute pemberian obat melalui topikal. Cara pemberian ini diberikan pada daerah kulit atau mukosa. Penggunaan obat ini biasanya memiliki efek lokal. Contohnya salep, tetes mata, tetes telinga, tetes hidung yang diolesi maupun ditetes. Rute pemberian obat yang keempat yaitu rute pemberian obat melalui inhalasi adalah cara pemberian obat melalui saluran pernafasan. Tujuannya untuk mengembalikan perubahan patofisiologi pertukaran gas sistem kardiopulmoner ke arah yang normal dengan menggunakan respirator. Rute pemberian obat yang kelima yaitu rute pemberian obat melalui rektal, yaitu pemberian obat melalui dubur atau anus atau vagina. Cara pemberian ini biasanya diberikan kepada pasien yang mengalami susah buang air besar. Oke, itulah tadi materi tentang rute pemberian obat. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.